Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman perpus dimanapun Anda berada, selamat datang di podcast Lip Perpustakaan UMY. Bersama saya, Tori, dan saat ini saya telah menghadirkan sosok yang luar biasa sekali. Ini tidak hanya luar biasa ya teman-teman ya, karena dia itu atau beliau ini juga biasa di luar biasanya ini. Ya ini dia Mas Nur Hasyim Latif SIP. Gimana kabarnya Mas Hasyim? Alhamdulillah. Sehat Mas Hasyim? Sehat Baik sekali. sekali. Puasanya masih lancar ini Mas Tori ya. Oke, keluarga sehat? Alhamdulillah tetap sehat. Bapak Ibu mertua? Alhamdulillah juga Alhamdulillah sehat. sehat. Kalau selingkuhan gimana kabarnya? Itu di belakang Mas layar Mas Tori ya. Oke ya Mas Hasyim. Nah di sini kita itu akan ngobrol Mas Hasyim sedikit banyak nanti terkait serba-serbi pengolahan bahan pustaka. Ya siap Mas Tori. Siap ya? Ya siap. Nah karena teman-teman Mas Hasyim ini adalah salah satu pustakawan yang saat ini diamanai ataupun Mas Hasyim itu sekarang berada di bagian pengolahan perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya. Betul ya Mas Hasyim ya? Sip 100%. Oh, 100%. Itu info dari intelijen yang saya sebarkan kemarin Mas Hasyim. Oke ya. Baik Mas Hasyim, sebelum kita ngobrol jauh terkait pengolahan bahan pustaka, mungkin teman-teman tahunya kalau buku di perpustakaan itu sudah tertata rapi ya Mas Hasyim ya. Iya, kebanyakan seperti itu. Tertata rapi di rak, kemudian mereka tinggal searching nyari, tinggal ngambil gitu ya. Padahal ada proses yang sangat panjang di belakangnya ya Mas Hasyim ya. Ya, betul sekali Mas Dan Tori. di belakangnya itu ada sosok Mas Hasyim. Nah, Mas Hasyim dan teman-teman yang menangani buku itu supaya bisa dilayankan kepada pemustaka yang ada di perpustakaan kita. Seperti itu ya Mas Hasyim ya. Seperti Oke. itu Mas Tori. Sebelumnya saya ingin tahu dulu Mas Hasyim. Mas Hasyim itu aslinya dari mana Mas? Saya dari Trenggalek Mas Tori. Trenggalek itu Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Berarti kalau dari Jogja sampai Trenggalek itu berapa jam Mas? Kalau estimasi pakai motor Mas Tori ya. Kalau saya dulu itu sekitar 5 sampai 6 jam Mas Tori. Wah, lumayan Iya. lama ya Hasyim ya. Ya, karena rumah saya itu di bagian selatan sendiri Mas Tori, di pesisirnya. Oh, berarti jalannya kalau dari sini bisa lewat apa namanya Gunung Kidul Mas Hasyim? Bisa ya. Oh. Kalau dari Gunung Kidul ya. Nanti Jogja, Gunung Kidul, terus kemudian nanti Wonosari, Monosari, ya, kemudian Wonogiri, mm-mm, ya, kemudian Pacitan, Pacitan, baru Trenggalek. Trenggalek. Oke, Trenggalek Jawa Timur. Oh, ngomong-ngomong soal Trenggalek ini Mas Hasyim, saya itu pernah dengar cerita dari teman saya. Di Trenggalek itu ada suatu daerah yang kemudian kalau kita datang ke sana itu harus melewati jalan yang mungkin kalau dikatakan kalau kita tahu ya di Jawa apa namanya di Padang itu ada namanya Kelok 9. Nah, Iya. jalannya terjal dan kanan kirinya apa namanya jurang. Nah, itu daerah mana Mas Hasyim yang di Trenggalek itu? Ya, jadi gini Mas Tori. Jadi daerah Trenggalek itu rata-rata ya Mas Tori ya. Rata-rata itu daerah pegunungan. Pegunungan Iya, ya. dan untuk wilayah yang selatan itu memang selain pegunungan itu ditambah dengan pesisir. Oh, berarti pantai juga ada Iya, ya Mas pantai ada, Hasyim Mas ya. Tori. Kayak Kecamatan Panggul ya. Jadi Kecamatan Panggul itu adalah kecamatan yang setelah Pacitan. Oke. Kemudian Perbatasan antara Pacitan dan sama- Trenggalek iya, itu Panggul itu ya Mas Panggul, Hasyim iya, ya. Kecamatan Panggul itu. Kemudian? Setelah Kecamatan Panggul itu baru masuk ke kecamatan saya, Kecamatan Munjungan. Berarti punya Mas Hasyim itu juga daerah pesisir juga. dan pegunungan juga. Berarti jalan yang berkelok-kelok itu punyanya Mas Hasyim juga. Iya. Soalnya gini Mas Hasyim, kata teman saya yang pernah ke sana itu kalau kita datang ke daerah apa Munjungan tadi Munjungan, ya. iya. Munjungan itu menggunakan roda 4 harus disiapkan supir khusus dari sana. Bener ya Mas Hasyim ya? Iya, benar sekali Mas Nah, Tori. itu kenapa? Kenapa harus disediakan supir khusus? Karena gini Mas Tori ya. Karena memang keadaan jalannya ya kayak Oh, gitu. gitu. Kalau misalnya tadi Mas Tori menyinggung tentang Kelok 9, nah itu kan jalannya kan lebar gitu Ya, ya, walaupun bener. agak terjal berbelok tapi kan lebar Lebar, gitu. bener. Tapi kalau ke tempat saya itu Ya. tidak terlalu lebar.
Oh, begitu. Jadi kalau papasan cuman 2 saja, nggak bisa 2 kendaraan aja, roda 4. saja. Dan juga apa ya, untuk menanjaknya dan turunnya itu sangat curam sekali. Oh, begitu. Dan samping-sampingnya itu katanya jurang, itu benar Mas Hasim? Iya, sampingnya langsung jurang. Wah, luar biasa gitu. sekali. Jadi perjuangan kamu Mas Hasim ya luar biasa ya untuk bisa datang ke ini. Mas Hasim itu datang ke Jogja itu langsung kerja atau kuliah atau apa Mas Hasim? Awalnya kalau tahun 2010 Mas Tori. 2010, berarti 13 tahun yang saya lalu. lulus itu lulus SMA ya. Atau kalau dulu saya di Madrasah Aliyah. Oh, MA. Oke. Ya, itu tahun 2010. Karena atas saran dari guru ya, salah satu guru yang dulunya pernah kuliah di Jogja. Ya, itu kemudian ada juga teman-temannya yang ya lumayan satu geng gitu. Kemudian disaranin ke Jogja untuk kuliah untuk melanjutkan studi di Jogja di UIN, gitu. Sunan Kalijaga. Di UIN, UIN Universitas Negeri Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oh iya. Kemudian Mas Hasim ngambil jurusan matematika, Mas Tori. Loh, kok matematika? Iya, ini. Tadi kan saya baca CV-nya Mas Hasim itu Nur Hasim Latif SIP. SIP kan sarjana ilmu perkawinan Mas Hasim. Bukan Mas Tori. Sarjana ilmu perpustakaan. Oh, sarjana ilmu perpustakaan. Lah, matematika kok ilmu perpustakaan gimana ini ceritanya? Apakah Mas Hasim kuliah bersamaan dengan 2 prodi yang berbeda atau gimana? Jadi 2010 itu masuk matematika Mas Tori ya. Kemudian dapat setahun atau 2 semester. Nah, kemudian saya pindah jurusan ini. Oh, pindah jurusan. Tapi masih sesama kampus ya. Berarti masih sama-sama UIN. Iya, masih sama UIN. Di UIN pertama 2010 itu masuk prodi matematika. Yang pendidikan apa yang murni nih Mas? Yang murni Mas Tori. Yang murni. Iya. Waduh. Kemudian pindah ke jurusan ilmu perpustakaan. Lah, kenapa pindah Mas? Setahu saya itu kalau di UIN ya, itu kan masuk fakultas Saintek ya Mas Hasim ya, Sains dan Teknologi ya. Itu kayaknya buat masuk aja susah loh Mas Hasim. Kenapa Mas Hasim udah masuk di situ kemudian kok keluar? Padahal peluang kerjanya banyak loh Mas Hasim di di program studi matematika apalagi murni ya. Itu kayaknya peluang kerjanya banyak. Tapi kenapa Mas Hasim malah meninggalkan gitu? Gimana? Jadi apa ya, mungkin takdir Mas Tori ya. Kalau ngomongin takdir itu ya. Jadi selain itu ya karena mungkin kapasitas otak saya tidak mendekati kalau itu aku ya. Percaya kalau itu kapasitas brain atau keterampilan jenengan itu kayaknya nggak masuk ya di matematika. Kalau itu gitu. Saya sepakat sekali, teman-teman. Saya sepakat dengan alasan yang kedua ini. Tapi kalau takdir kayaknya sih gimana ya, bicara takdir itu kan hanya Allah yang tahu ya. Tapi kalau Mas Hasim ngomong kalau di matematika kayaknya nanti lama-lama bisa meledak kepala saya. Nah, itu saya percaya itu. Saya percaya. Oke. Tapi kan ada selingan takdirnya Mas Tori. Oh iya. Ternyata Allah lebih memilihkan Mas Hasim itu di di prodi ilmu perpustakaan sehingga bisa kita ketemu Mas Hasim. Iya, tahun 2011 itu Mas Tori. Oh, berarti 2010 2 semester Mas Hasim. Iya, 2 semester. Apa aja yang dipelajari di matematika Mas Hasim kalau saya boleh tahu? Spill sedikit nih Mas Tori. Ya, iya dong. Yang pernah Mas Hasim pelajari selama 2 semester itu apa aja? Saya ingat saya itu kayak kalkulus Mas Tori. Aritmetika kayak gitu, perhitungan kayak gitulah. Tapi Mas Hasim dulu memang suka sama matematika sebelumnya? Sebelumnya pas zaman SMA atau sekolah dulu? Agak lumayan sih ya. Agak lumayan gitulah. Ya, dan nilainya pun ya standar lah gitu rata-rata dulu. Oh, lulus gitu. Ya Mas Hasim ya. Yang penting lulus gitu. Tapi kalau aku sih mendingan matematika Mas Hasim daripada bahasa Inggris. Kenapa alasannya Mas Tori? Kalau ya nggak tahu ya kan, mungkin kalau bahasa Inggris itu kan karena mungkin itu bahasa itu kan harus dipraktekkan ya Mas Hasim, jadi lebih penerapan ya, jadi saya susah buat memahami bahasa Inggris itu. Dan ketika ujian nasional pun dulu saya itu matematika dapat nilai 8 tapi bahasa Inggris dapat nilai 4. Jujur loh, hanya di podcast ini loh saya ngomong ini loh. Nggak apa-apa saya dikatakan nggak tahu bahasa Inggris, tapi kenyataannya seperti itu. Ternyata bahasa Inggris gitu itu ya.
memang menjadi momok yang menakutkan bagi saya dulu Mas Hasim. Oh ya. Pengalaman Mas Tori ya. Oke. Itu Mas Hasim pindah jurusan ke Ilmu Perpustakaan Iya, tahun 2011. 2011. Kemudian kuliah selama 4 tahun lebih ya. 4 tahun lebih. Iya, saya lulusnya tahun 2015 akhir Mas Tori. 2015 Kalau akhir. tidak salah ya bulan September kalau tidak salah. Oke, bulan Ya September. agak ke akhir gitu. September, ya gitulah. Kemudian itu ya resmi lulusnya gitu. Oke. Pendadarannya ya Mas Hasim. Pendadarannya ya resmi lulusnya. Kemudian wisudanya. Kemudian wisudanya saya tahun berikutnya 2016 bulan Februari. Oke, berarti Mas Hasim lulus bulan Februari. Nah, gini Mas Hasim. Saya baca-baca ya. Jadi kalau kebanyakan mahasiswa UIN terutama di program studi ilmu perpustakaan itu mahasiswanya itu banyak yang ikut kegiatan semacam proyek pengolahan. Nah, itu kan kita kan relate ini sama apa yang akan kita bahas Mas Hasim. Nah, apakah Mas Hasim itu mengalami hal semacam itu? Katanya itu teman-teman itu ada proyek pengolahan perpustakaan, baik nanti itu di perpustakaan sekolah ataupun perguruan tinggi ataupun mungkin di perpustakaan khusus atau perpustakaan daerah ya. Di mereka itu istilahnya cari pengalaman dulu sebelum terjun di dunia nyata atau kerjaan yang nyata itu. Nah, apakah Mas Hasim itu juga mengalami seperti itu, Mas? Iya, kalau di zaman kuliah memang kita harus inisiatif Mas Dari ya. Oh iya. Dari mahasiswa sendiri memang harus inisiatif untuk mencari pengalaman di organisasi-organisasi. Oh iya. Jadi saya dulu ikut di Perhimpunan Mahasiswa Ilmu Perpustakaan UIN Kalijaga, iya, itu namanya ALUS gitu ya. Ada juga Liberty kan, kayak gitu. Nah, di situ kita digodok nih Mas Tori. Istilahnya kawah Condro di Muko. Itu kan Condro di Muko, guys. Kalau di dalam pewayangan kayak gitu Mas Tori. Iya. Jadi istilahnya itu walaupun kita dapat materi ataupun materi dari perkuliahan ya Mas Hasim, tapi kita juga sedikit banyak mengaplikasikan di dunia nyata. Iya, kayak gitu. Soalnya antara teori dengan praktek nanti kita bisa merelitkan kayak gitu ya, mencocokkan kayak gitu. Jadi kayak proyek kita ataupun pengolahan, bukan hanya pengolahan sih sebenarnya Mas Tori. Oh iya. Jadi kayak penataan ulang perpustakaan dari nol, layout kayak gitu, mulai dari nol sampai itu perpustakaan layak dan jadi untuk diakses kayak gitu. Bisa diakses dengan mudah ya. Dengan mudah. Tentunya mungkin menggunakan sistem baru ya Mas Hasim ya. Iya. Karena kita tahu banyak sekali perpustakaan di negeri kita ya, terutama mungkin yang di daerah-daerah pinggiran itu masih manual Mas Hasim. Iya, masih proses manual. peminjaman dan lain sebagainya itu masih manual. Padahal sekarang kita tahu dunia digital sudah sudah berkembang pesat seperti ini ya. Iya, dan itu memang tuntutan dari perpustakaan nasional juga. Soalnya kita harus maju nih, harus cepat untuk melangkah supaya tingkat literasi masyarakat Indonesia juga bisa meningkat tinggi. Soalnya katanya itu Indonesia itu minat bacanya itu termasuk rendah ya Mas Hasim ya. Nah, ini berarti PR juga ya buat teman-teman pustakawan untuk bisa menyadarkan terutama generasi yang akan datang ya Mas Hasim ya. Harus tingkat minat bacanya itu harus lebih tinggi ya. Iya. Makanya kita yang mahasiswa ya kontribusinya memang masih sedikit tapi ya lumayan bisa membantu. Sedikit banyak sudah bisa membantu ya Mas Hasim ya. Jadi kalau pas kuliah itu memang proyeknya mulai dari nol tadi Mas Tori ya, kayak penataan ulang, kemudian pengolahan, kemudian penginstalan sistem otomasi perpustakaan yang mau digunakan, nah sampai nanti dan lain-lain ya itu. Sudah siap untuk dilayankan untuk pemustaka itu. Ya, dan itu rata-rata memang di perpustakaan sekolah Mas Tori. Oh iya. Lebih banyak di perpustakaan sekolah. Dan itu rata-rata kalau mulai dari nol sampai jadi itu bisa memakan waktu sekitar 3 bulan Mas Tori.
kayak gitu. Lumayan ya Mas Hasim, pengalaman Ya. itu kan. Ya, tapi kan tidak sendiri, jadi banyak itu temennya. banyak teman-temannya. Oke. Bisa sampai lembur itu Mas Tori. Oke. Sampai jam 12 jam 2 Malam. Wah, luar dari biasa. pagi kayak gitu. Luar biasa Tapi sekali. kalau ada ya shift-shiftan itu juga bisa kayak gitu. Oke, banyak sekali ya Di senggang pengalamannya. kuliah Mas, ya, terutama sepulang dari kuliah kemudian Langsung ikut proyek langsung gitu ya? proyek Oke. gitu. Sedikit banyak membantu ya Mas Hasim ya Iya, dalam dunia iya. pekerjaan nyata ini ya. Iya, sangat membantu sekali Mas Tori. Tapi gini, kalau tidak salah di jurusan ilmu perpustakaan UIN itu di semester 7 itu kayaknya diwajibkan untuk praktek kerja lapangan ya Mas Hasim ya. Benar Iya. apa enggak? Iya. Iya, apa Pak. enggak? Iya, benar. Benar. Benar sekali Mas Tori. Mas Hasim mengalami itu juga ya? Iya, mengalami di semester 7 tadi yang bilang Mas semester 7. Tori. Di mana Mas? Saya di perpustakaan UMY sendiri di sini Mas Tori. Bel jago kandang guys. Ning perpustakaan kita loh guys ternyata. Oke. Berapa bulan itu Mas Hasim? Sekitar 2 bulan. 2 bulan. Kurang Terus lebih yang 2 bulan. yang dikerjakan itu apakah sesuai dengan yang dikerjakan Mas Hasim sekarang ataupun mungkin dulu lebih fokus ke apa gitu? Rata-rata sih sama Mas Tori ya, apa yang saya kerjakan dulu pas PPL sama yang sekarang. Iya. Mungkin yang sekarang jobnya Job mungkin ya deskripsinya deskripsinya lebih ke pengolahan ya. lebih fokus gitu ya. Lebih khusus ya. Lebih khusus. Nah, kalau pas PPL itu memang semuanya yang ada di perpustakaan memang dicoba satu-satu. Oke. Tapi kan nggak bisa secara menyeluruh gitu. Iya. Jadi ya dikuliti satu-satu kayak iya. gitu lah istilahnya. Tapi yang jelas banyak ilmu juga ya Mas ya, pas banyak PPL itu sekali. yang diberikan kepada Mas Hasim ya. Iya. Itu juga sebagai bekal sebelum Mas Hasim terjun langsung di dunia pekerjaan yang nyata. Iya, Mas Hasim. ya kayak seperti kalau dulu ya pas PPL itu dulu kan perpustakaan UMY Iya. itu kan punya repositori Mas Tori ya. Iya. Tapi di dalamnya itu belum lengkap isi skripsinya. Oh. Nah, dulu kalau misalkan mahasiswa mau bebas pustaka itu mengumpulkan CD yang berbentuk file itu yang di dalamnya ada file skripsi. CD dan juga hard copy-nya. copy. Oh, gitu. Nah. Jadi untuk mahasiswa untuk mendapatkan surat bebas pustaka, mahasiswa itu wajib mengumpulkan skripsi yang teks, Iya. kemudian sama CD ya Mas Hasim ya. Iya, sama CD-nya. Kemudian CD-nya nanti yang mengupload dari Ya, mengupload petugas. dari saya dulu pas PPL. Oh, gitu. Iya, jadi Salah saya satu mengecek tugasnya satu-satu itu. Nama ini apakah sudah ada di repository atau belum? Oh, kalau kalau belum ya udah berarti tugas saya diupload. untuk Oh, mengupload. gitu. Kayak gitu. Oke, berarti 2 bulan itu ya Mas Hasim ya. Iya, bukan hanya itu saja sih, selain itu juga pengolahan juga Mas Tori. Oke, berarti banyak hal Banyak ya, ya. banyak Tentunya hal. banyak hal yang diperoleh Mas Hasim ketika Iya. PPL ya. Ya, secara menyeluruh gitulah Mas. Ya. Oke, kemudian gini Mas Hasim. Tadi Mas Hasim kan habis PPL, kemudian Mas Hasim lulusnya tahun 2016. 2016. Kan ada rentan waktu itu. Nah, Iya. apakah Mas Hasim setelah PPL itu langsung fokus ngerjain skripsi, kemudian lulus, atau mungkin ada pekerjaan lain di samping ngerjain skripsi Mas Hasim? Jadi pas semester 7 pas PPL itu saya dan teman-teman yang lain ya itu kan menyusun proposal skripsinya. Iya, untuk tugas akhir ya. Untuk tugas akhir. Nah, pas di semester 8 Iya. nah, itu baru digas untuk penyusunan skripsi. Oh, gitu. Nah, di sela itu saya dipanggil oleh perpustakaan UMY sama teman saya ya. Mas Hisham namanya. Oke. Cuman beda hurufnya dibalik Mas saya. Hisham. Iya. Itu Kembar tapi beda ya Mas Hasim ya. Beda bapak, beda ibu. itu untuk mengerjakan proyek yang di perpustakaan UMY itu Oh. untuk men-scan skripsi yang belum ada di repositori dan memang belum ada file CD-nya itu Mas Tori dulu. Begitu. Dulu kan skripsi lamanya kan kayak gitu ya. Mungkin cuma ngumpulin itu aja ya. Cuma ngumpulin hard hardnya copy-nya aja. saja. Oh, gitu. Jadi Mas Kayak Hasim gitu. istilahnya magang ya. Ya, Setelah di situ PPL itu magang. magang, tapi sambil ngerjain skripsi juga ya Mas Iya, Hasim ya. menyicil skripsi. Oh, itu selama berapa bulan Mas? 9 bulan Mas Tori. Walah, 9 bulan. Kalau Lumayan orang itu. kalau ibu ibu hamil itu udah melahirkan itu Mas Hasim 9 bulan itu. Iya.
Berarti Iya. lumayan banyak ya. Tentunya Mas Hasim juga udah kenal sedikit banyak pegawai dari perpustakaan Tekan UMY ya. ya Oke. lumayan para senior Kemudian yang sekarang sudah lulus pensiun. Februari ya. Iya. Februari wisuda. Februari wisuda, Nah, akhir terus Februari wisuda. masuknya UMY secara apa namanya? Secara real ataupun sudah di-tag kontrak lah jadi pegawai UMY itu kapan Mas Hasim? Per 1 Maret Mas Tori. Per 1 Maret. Mas Iya. Hasim sudah tanggal Tanggal 28 Februari kalau nggak salah ya. 28 Februari. Februari. Nah, kemudian tanggal 1 Maret saya langsung masuk kerja. Jadi Sabtunya itu wisuda, hari Seninnya masuk langsung masuk kerja. 1 Maret itu merupakan salah satu tanggal yang menurut saya itu penting buat hidup saya Mas. Apa Mas Tori? Karena itu adalah hari pernikahan saya dan istri tercinta ini. Dan ini juga ulang tahun UMY loh Mas Hasim. Kalau Mas Hasim tahu UMY itu ulang tahun tanggal 1 Maret. Makanya ulang tahun pernikahan saya itu yang ngerayain 1 UMY Mas Hasim. Dengan berbagai macam door prize yang diinginkan oleh nah, kemarin dapat nggak Mas Tori pas kemarin ulang tahun? Zong Mas Hasim. Zong tahun ini zong ini. Waduh. Nggak apa-apa, mungkin di lain kesempatan motor lah, boleh lah. Amin lah Mas Tori ya. Nempel juga nggak boleh ya ke saya ya. Oke, boleh. Oke Mas Hasim, kita akan masuk sekarang di pengolahan bahan pustaka Mas Hasim. Iya, tugas saya ya. Di pengolahan bahan pustaka itu yang dikerjakan apa aja Mas Hasim? Mungkin teman-teman mahasiswa pada nggak tahu ya proses yang panjang sehingga buku bisa tertata dengan rapi di perpustakaan itu prosesnya apa aja Mas Hasim? Jadi gini Mas Tori. Jadi pengolahan bahan pustaka iya. itu secara garis besar itu ada tahapnya ada 4 Mas Tori. Ada 4. Ada 4. 4 tuh gini Mas. Oh iya, ini 4 ya. 4 ya. Ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama itu baca Quran dan maknanya. Itu kalau tombati Mas Tori. Oke. Yang pertama apa Mas? Yang pertama itu adalah inventarisasi. Oke. Kemudian tahap yang kedua itu ada katalogisasi dan klasifikasi. Katalogisasi and classification. Kemudian nomor 3 adalah pelabelan bahan pustaka. Pelabelan bahan pustaka ini nggak bisa di bahasa Inggris kalau saya. Kemudian yang last terakhir yang finish. Fourth ya. Keempat itu adalah shelving, penataan ulang, penataan buku di rak gitu Mas. Oke, jadi ada 4 pekerjaan yang pokok ya Mas Hasim dalam pengolahan. Yang pertama inventarisasi, kemudian pengkatalogan dan klasifikasi, kemudian pelabelan, dan yang terakhir shelving. Nah, kita akan mengkuliti Mas Hasim satu persatu apa saja sih yang dikerjakan Mas Hasim itu. Nah, yang pertama inventarisasi ya Mas Hasim ya. Nah, apa saja sih yang dikerjakan di inventarisasi dan apa itu inventarisasi? Mungkin teman-teman juga belum tahu, pengen tahu juga mungkin Mas Hasim. Iya. Jadi bahasa inventarisasi di dalam perpustakaan pasti akan berbeda Mas Tori ya dengan inventarisasi misalnya di tempat lain ya. Ya kalau di tempat lain mungkin di perusahaan atau di perusahaan logistik itu pasti berbeda ya. Bener. Kalau inventarisasi di sini adalah inventarisasi bahan perpustakaan. Jadi inventarisasi di sini adalah pengelompokan bahan pustaka ya berdasarkan bidang tertentu dan bentuk fisiknya. Seperti itu. Jadi bahan pustaka itu bukan hanya buku teks saja Mas Tori. Bukan hanya buku untuk perkuliahan saja. Nah, apa aja Mas itu? Jadi bahan buku koleksi teks. itu agak ada buku teks. Ya, kemudian ada jurnal elektronik. Kemudian ada skripsi juga elektronik tercetak ya maksudnya ya tadi ya maaf ya. Kemudian ada skripsi, kemudian ada majalah, kemudian ada surat kabar terbitan kayak berseri gitu. ya. Iya, yang terbitan berseri kayak gitu. Dan ada juga yang pengolahan ini khusus sekali Mas Tori. Dan ini butuh penanganan yang sangat khusus dan sekali gitu ya. Ini adalah pengolahan bahan pustaka yang dari buku
langka ya, Mas Tori ya. Oh, yang Buku-buku di langka, Muhammadiyah koleksi-koleksi. Corner ya Iya, Mas di Hasim Muhammadiyah ya. Corner itu. Karena kita tahu di Heeh. Muhammadiyah Corner itu kita memiliki banyak sekali koleksi-koleksi langka ya Mas Hasim ya. Iya, Di situ koleksi-koleksi ada langka. dokumen lama Muhammadiyah, Iya. kemudian juga ada manuskrip kalau nggak salah ya. Nanti bisa dicek. Kemudian ada kitab-kitab kuno, Iya. kemudian buku atau apa namanya dokumen-dokumen karya dari tokoh Muhammadiyah juga ada ya. Ya kayak seperti pas kongres dari pertama ya Nah kongres Muhammad itu kan kayak perlu gitu dan lain kita apa namanya muktamar gitu kan. perlu kita Eh, amankan ya Mas Hasim. ya sangat 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 penting Penting itu ya, untuk karena diamankan. supaya nanti generasi yang akan datang itu tahu dan bisa belajar dari apa namanya buku-buku atau koleksi-koleksi yang ada sekarang ini ya Mas Hasim Iya. ya. Jangan melupakan sejarah ya Mas Tori ya. Jas merah. Oke. Bung Karno ya. Oke. Gitu. Kemudian seperti apa lagi di pekerjaan inventarisasi itu tadi, Itu kan Mas? pengertiannya Mas Tori ya. Iya. Kalau pekerjaan di inventarisasi itu yang pertama adalah pengecekan bahan pustaka Iya. ya yang sebelumnya sudah diadakan oleh tim pengembangan koleksi. Iya. Kemudian kita cocokkan dengan yang sudah kita terima. Oh, Jadi begitu. ya kita harus saling mencocokkan. Jangan sampai nanti di lain hari ketika kita sudah mengolah buku itu kok buku ini kok masih dalam tahap negosiasi dengan penerbit. Kayak gitu. Ngomongin masalah itu Mas Iya, Hasim. gimana Jadi Mas Tori? tim pengembangan koleksi perpustakaan UMY itu sekarang ini kan kemarin-kemarin kan kita mengadakan yang namanya bazar perpustakaan ya Mas Iya. Hasim. Nah, kalian yang pilih, kita yang bayar. Iya. Nah, gitu ya tagline-nya ya. Jadi kita itu sebenarnya sebelumnya sudah memberikan apa namanya judul-judul buku kepada para dosen, kemudian pada fakultas, Prodi kemudian gitu prodi ya. juga ya. Tapi banyak yang nggak kembali. Artinya mereka itu nggak tahu antara butuh atau enggak. Jadi kita kan bingung. Padahal anggaran kita kan banyak ya Mas Hasim terkait hal itu ya. Iya. Makanya kita bingung harus seperti apa lagi. Kemudian kita juga sudah sediakan di website perpustakaan, Iya, di untuk websitenya pengusulan perpustakaan buku. untuk usulan buku baru. Iya. Ternyata juga sama, hasilnya zonk. Artinya sedikit sekali mahasiswa yang mengusulkan buku baru di perpustakaan. Maka dari itu kita harus pikir apa namanya putar otak ya, bagaimana caranya kita tetap apa namanya tetap mendapatkan buku baru, dan buku tersebut harus sesuai dengan yang diminati oleh pemustaka, entah itu dosen ataupun mahasiswa. Nah, caranya yaitu kemarin kita mengadakan bazar. Bazarnya itu 2 kali Mas Hasim ya. Yang pertama itu dengan penerbit ya. Alhamdulillah juga sudah selesai, sudah berhasil. Kemudian yang kedua dengan toko buku juga sama. Nah, dalam bazar tersebut kan kita ada S dan K, Iya. syarat dan ketentuan ya. Iya, kayak Jadi gitu. sepertinya kalau nggak salah nanti bisa dicek ya. Syaratnya pertama tidak boleh membawa buku yang terbitannya terlalu lama. Iya, harus 5 tahun terakhir Mas Tori ya. Kalau nggak salah ya. Iya. Tapi mungkin kalau bukunya itu memang terakhir terbitnya mungkin kurang dari 5 tahun, apa lebih dari 5 tahun, boleh lah kalau Iya. misalkan benar-benar dibutuhkan. Iya. Kemudian buku tersebut harus belum ada di perpustakaan UMY. Iya, itu yang paling penting ya Mas Tori ya. Kemudian apa namanya, kalau yang bayar kedua ini tidak boleh membawa novel karena kita sudah terlalu banyak memiliki novel Mas Hasim. Iya, Koleksi soalnya di novel. bazar buku yang pertama itu banyak sekali sudah ya membelinya novelnya ya. Maka dari itu entah bagaimana ya, saya kurang paham ya, penerbit itu membaca surat dan ketentuan itu apa enggak. Soalnya ternyata di hari H itu ada beberapa toko buku itu yang membawa apa namanya novel, kemudian buku yang kita sudah miliki tetapi mereka juga bawa, dan itu terambil sama mahasiswa. Kita kan Iya. nggak bisa cross check satu persatu ya. Iya, Nah, dan kemudian apa namanya sudah masuk di ruang pengolahan. Nah, fungsi dari Mas Hasim itu masuk di situ Mas Hasim Iya. untuk mencocokkan. ya. Kemarin juga tim dari kita, oh ini ada beberapa buku yang jangan diolah karena buku ini ternyata kita sudah punya. Jadi kita udah nggak perlu lagi untuk apa namanya pengadaan buku tersebut karena koleksinya juga udah banyak kan, Iya, seperti itu. Nah, maka- tugas Mas Hasim di situ ya Mas Iya, Hasim ya. maka itulah fungsi dari penyeleksian bahan pustaka Pustaka di di inventarisasi. Inventarisasi, benar sekali. Kayak Oke. gitu. Kemudian apa lagi Mas Hasim di inventarisasi pekerjaannya? Kita memberikan cap inventarisasi dan stempel, Stempel. perpustakaan Kepemilikan. kepemilikan ya. Oke. Jadi setiap
buku ataupun bahan pustaka yang sudah resmi ya kita beli dan itu memang kita butuhkan dan akan kita layankan kepada pemustaka, maka kita harus memberikan stempel itu sebagai bentuk kepemilikan bahwa perpustakaan. buku tersebut benar-benar milik kita. Iya, kayak gitu. Soalnya kadang mungkin mahasiswa lupa ya, buku tersebut itu buku kita, tapi mereka mengakunya buku mereka, padahal benar di situ udah ada capnya perpustakaan ya Mas Hasim. Iya, kalau hilang itu bisa diantisipasi kayak gitu. Oke, itu inventarisasi. Ada 3 tadi ya Mas Hasim ya, Iya. pekerjaannya ya. Tadi apa aja? Masih ada satu lagi Mas. Oh, masih ada baru 2 berarti ya. Baru dua. Saya kok dengarnya 3 ini. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah pengecekan fisiknya Mas Tori. Oh iya, pengecekan fisik ya. Bukunya itu apakah layak untuk dilayangkan? Nah, kalau otomatis kalau dari buku baru dari bahasa ini insya Allah baru jadi bagus gitu ya. Iya benar Mas Hasim. Kemudian terkait dengan misalkan kok halamannya tidak lengkap kayak gitu, ada 1 halaman atau 2 halaman yang sobek kayak gitu kan. Berarti itu ya nggak layak gitu ya Mas Hasim. Kita harus kembaliin tuh. Soalnya gini Mas Hasim, kita itu mendapatkan buku itu tidak semuanya beli Mas Hasim. Ya, jadi betul sekali, Mas kadang ada yang kita mendapatkannya itu dari hibah, kemudian hadiah dan lain sebagainya. Maka ketika kita mendapatkan buku dan buku tersebut sebenarnya kita sudah memiliki banyak, biasanya kita wakafkan ya Mas Hasim ya. Iya, soalnya nanti mubazir kalau kayak gitu. Kemudian buku yang mungkin bagi kita wah ini udah nggak cocok karena ini perguruan tinggi kok bukunya buku tentang SMA atau apa. Nah itu juga bisa diwakafkan juga ya Mas Hasim. Iya, diwakafkan di tim wakaf buku perpustakaan UMY. Kita juga punya kayak itu gitu. tim itu ya Mas Hasim ya. Oke. Gitu. Itu berarti 3 itu ya Mas Hasim ya, pekerjaan di itu. inventarisasi bahan pustaka. Penyeleksian bahan pustaka, kemudian pemberian cap dan stempel sama pengecekan fisik bahan pustaka. Oke. Kita masuk ke yang kedua Mas Hasim. Tadi kan ada 4 ya Mas Hasim ya. Ada 4. Kita masuk yang kedua yaitu pengkatalogan atau dan apa namanya klasifikasinya Mas Hasim ya. Nah itu kan satu kegiatan yang menyatu ya Mas Hasim, artinya bebarengan ya di situ ya. Nah itu katalogisasi itu apa Mas Hasim dan kerjaannya apa saja, kemudian klasifikasi itu juga bagaimana. Nah monggo Mas Hasim bisa dijelaskan. Jadi katalogisasi itu istilahnya kayak deskripsi dari buku itu kemudian kita ringkas ya. Dari nanti istilahnya munculnya wakil data gitu ya Mas Hasim ya. Jadi perwakilan data buku di katalog atau di opak secara online. Nah, itu kita mendeskripsikannya di situ. Nah, nanti munculnya itu adalah data bibliografinya. Dari setiap bibliografi. Setiap buku yang kita olah. Nah, gitu. Data bibliografi itu apa aja Mas Hasim? Seperti judul, kemudian penanggung jawab. Nah, penanggung jawab itu kayak penulis, kemudian editor, kayak gitu Mas Tori. Bener. Ataupun juga kalau buku terjemahan ya penerjemah. Nah, kayak gitu. Kemudian ada edisi serinya. Kemudian ada penerbitannya. Penerbitan itu ada siapa yang penerbitnya apa, kemudian kota terbitnya tahun berikutnya, itu kapan, kemudian ada ISBN ya. Itu kalau buku ISBN ya Mas Tori ya. Tapi kalau kayak jurnal itu ISSN. Nah, karena bahan pustaka banyak ya Mas Hasim, tidak hanya buku ya. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Hasim banyak sekali. Kemudian apa lagi Mas? Kemudian ada subjek ya. Kemudian ada intisari atau abstraknya ya kita cantumkan nanti untuk memudahkan mahasiswa untuk mengambil keputusan apakah nanti buku itu sesuai dengan apa yang kita cari. Benar sekali. Nanti di katalog itu nanti sudah ada abstraknya, nanti mahasiswa tinggal membaca itu apakah sudah sesuai dengan yang dibutuhkan atau enggak. Soalnya kan gini Mas Hasim, banyak sekali koleksi atau buku itu yang judulnya hampir mirip Mas Hasim. Tapi kita nggak tahu di dalamnya itu apakah sama apa enggak. Jadi ketika kita nyari buku kemudian ada tadi intisari atau abstraknya itu akan sangat terbantu ya Mas Hasim ya. Mereka bisa membaca
wah ini sesuai dengan apa yang saya cari, kan seperti itu ya. Iya. Nah, ternyata sangat membantu ya Mas Hasim ya. Iya. Oke, terus gimana lagi Mas Hasim? Kemudian koleksi tipenya apa? Misalkan buku teks, Oh, kemudian iya. misalkan buku terbitan berseri kayak gitu ya. Referensi mungkin, Ataupun dan ya. sebagainya. Kemudian ada lagi tentang bahasa buku itu. Oh iya. Ini juga penting nih. Oh iya. Kemudian fisiknya, ya, halamannya ada berapa kayak gitu. Kita cantumkan tingginya, lebarnya ya, buku gitu ya Mas buku Hasim itu. Ya, itu boleh dicantumkan. Kalaupun tidak ya tidak apa-apa. Tapi gitu. lebih baik dicantumkan ya Mas Hasim ya. ya. Biar lengkap nanti di data bibliografinya. Oke. Itu yang namanya Pengkatalogisasi. ya. Oke. Itu Mas Tori. Kemudian klasifikasi Mas Hasim tadi kan satu kesatuan ya, kategori sama klasifikasi. Nah, seperti apa itu klasifikasi itu Mas Hasim? Jadi klasifikasi itu adalah pengelompokan bahan perpustakaan berdasarkan bidang-bidang tertentu, dan itu adalah kita pedomannya. Iya. Kita sudah ada pedomannya di dunia perpustakaan. Oh iya. Iya. Untuk mengklasifikasikan itu ada pedomannya ya Mas Hasim ya. Berdasarkan disiplin ilmu buku masing-masing gitu. Oke. Itu pedomannya kita pakai DDC Mas Tori. DDC. Iya. D yang pertama apa Mas Hasim? Dwi. D yang kedua Decimal classification. Classification. DDC, Dwi Decimal Classification. Itu pedoman untuk klasifikasi itu ya Mas Hasim ya. Iya, kalau yang sekarang kita gunakan yang edisi 23. Oh, 23. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah cuma hanya ada DDC Mas Hasim untuk mengklasifikasi bahan pustaka itu, ataupun mungkin ada klasifikasi bentuk lain gitu Mas Hasim? Jadi pedomannya ya, kalau di DC tadi Mas Tori ya, kalau di DC tadi kalau tidak salah itu dibuat atau diterbitkan ya pada tahun 1873. 1873 mulai dibuat 1873. Lama sekali ya. Iya, itu kemudian sampai 1876. Diterbitkan 1876. Berarti sekitar 3 tahun. 3 tahun. Kita berterima kasih sekali nih sama tokoh dari Amerika Serikat ini. Iya. Pak siapa gitu ya? Dwi siapa gitu? Saya lupa. Makanya ya. namanya digunakan untuk klasifikasi ini karena saking populernya gitu. Pak Dwi, terima kasih ya. Karena saking populernya. Nah, di sini yang paling banyak digunakan di seluruh dunia Mas Tori. Seluruh dunia. Ya, paling populer ya. Rata-rata digunakan yaitu DDC ya, perpustakaannya. Dan DDC itu kalau yang versi 23 itu ada 4 jilid Mas Tori. 4 jilid. Itu. Jadi untuk menentukan klasifikasi itu satu buku tapi bukanya 4 jilid itu saja. Luar biasa sekali. Ada 4 jilid itu. Oke, kemudian yang kedua ada apa lagi Mas Hasim selain DDC itu? Selain DDC itu ada LCC Mas Tori. LCC. Iya. L itu Library of Congress Classification. Ya, itu. Kalau salah itu Mas Tori ya. Nanti bisa dicek ya teman-teman. Iya. Itu pencetusnya siapa Mas Hasim? Itu juga dari tokoh Amerika. Dari Amerika juga. Tapi rata-rata digunakan oleh di perpustakaan Kongres Amerika. Dan ini memang belum terlalu populer. Kalah dengan DDC masih tadi. Kalah dengan Pak Dwi tadi ya. Oke. Kemudian yang ketiga apa Mas Hasim? Itu ada UDC. Iya. U itu apa artinya? Universal Decimal Classification. Nah, itu seperti apa? Kalau UDC ini dicetuskan oleh orang Belgia kalau tidak salah Mas Tori ya. Belgia. Ya, tapi Belgia ke Eropa ya Mas Hasim ya. Eropa. Orang Belgia, kemudian atas izin ke Dwi itu. Nah, ini kayak pengembangan gitu loh Mas Tori. Pengembangan dari DDC. Tapi tetap masih kalah dengan yang DDC ya, tadi. Mas Hasim ya. Iya, dan ini agak lumayan dipakai daripada LCC.
Berarti yang paling banyak digunakan di seluruh dunia itu DDC, DDC kemudian UDC kalau nggak dan salah yang terakhir baru LCC itu ya. Oke. Kalau tidak salah itu sih yang paling banyak digunakan. Oke, Di Indonesia juga sih ada beberapa perpustakaan yang menggunakan UDC juga, tapi tidak banyak memang. Oh iya. Contohnya gitu. ada yang tahu Mas Hasim mungkin? Perpustakaan Visual Book UGM Pak ya kalau nggak salah ya. Nanti dicek ya teman-teman. Dicek ya, maaf ya kalau salah nanti dikoreksi. Oke. Nah Gitu. di kegiatan klasifikasi ini sebenarnya DDC itu seperti apa? Apa namanya klasifikasinya itu seperti apa Mas Hasim? Oh ya, jadi klasifikasinya itu berdasarkan nomor urut Mas Tori. Nomor urut Iya, ya. mulai dari kelas 000, 3 kali ya nolnya ya, Iya. sampai kelas 999. Oke, berarti Ya. berurutan itu ya. Iya. Nanti ada disiplin ilmunya masing-masing ya. Kelas Iya. 00 itu apa, kemudian 100 apa, 200 apa, sampai 900 gitu ya Mas Hasim ya. Contohnya ilmu pengantar ilmu hukum. Nah, gitu bukunya itu rata-rata masuk ke kelas 340. Berarti kelas 300 gitu ya Mas Kelas Hasim ya. 300. Oke. Misalkan biografi gitu, itu masuk kelas 920. Oh, 920 kayak itu gitu. ya. Oh, gitu. Kalau misalkan itu tokoh, misalkan kayak kemarin saya Mas Tori, saya baru mengolah biografinya Prince Harry. Tahu nggak? Pangeran Harry. Bang Harry itu ya. Dari England itu ya. England Mas Hasim itu ya. Dekatnya Kalau- Manchester itu ya Mas Hasim ya. Itu kalau nomornya berapa itu kalau di biografi kan 920 ya. Iya, Nah, 920. tapi bukunya itu kan biografi orang Inggris. Maka 920.048 kalau tidak salah ya. 048 itu menunjukkan Bukan bahwa lokasi lokasi atau wilayah pembagian di kelas DDC. Oh, gitu. Kayak gitu. Memang harus detail kayak gitu Mas. Berarti ya lumayan kan ya Mas. Iya, Lumayan menentukan mikir ya. yang mikir memang menentukan ini klasifikasinya. Nah, kalau agama Mas Hasim, kelas agama itu kelasnya berapa? Kalau agama itu di DDC itu di kelas 297. 297. Tapi sekarang ada pengembangannya. Oke. Di Indonesia itu ada kelas 2X1 sampai 2X9. Oh, itu pengembangannya ya Mas Iya, Hasim ya. khusus untuk koleksi Islam, agama Islam kalau nggak salah. Klasifikasi khusus Islam gitu ya Mas Iya, Hasim. KKI gitu ya. Oke, seperti itu jadinya ya. 2X1 sampai 2X9. Ada lagi Mas terkait klasifikasi yang akan dibahas atau mau disampaikan oleh teman-teman? Mungkin itu sih untuk klasifikasinya ya, katalogisasi dan klasifikasi. Nah, tadi kan Mas Hasim ketika dulu waktu zaman kuliah kan ikut pengolahan-pengolahan kan tadi menyinggung terkait dengan otomasi perpustakaan. Iya. Nah, apakah di perpustakaan UMY itu menggunakan otomasi itu dan menggunakan aplikasi apa kalau saya boleh tahu? Jadi kalau di perpustakaan UMY itu menggunakan aplikasi buatan sendiri otomasinya. Aplikasi otomasi buatan dari kita sendiri gitu ya. Dari unit LSI kalau tidak salah. Oke, Ya. Lembaga Sistem Informasi UMY UMY, ya, itu dibuat ya. langsung sama pegawainya sama sana timnya, ya. Oh, sama tim itu ya. namanya e-library. Itu berbasis website atau desktop Mas Hasim? Desktop Mas Nori. Oke. Masih desktop. Masih desktop ya. Jadi kalau kita mau mengolah koleksi, mengolah bahan pustaka, maka kita harus di kantor, stay di kantor. Berarti Kayak pakai gitu. LAN ya, jaringan Iya, internet jaringannya pakai LAN. lokal aja ya, Lokal dari saja. UMY aja ya. Misalkan Iya. dari luar nggak bisa ya Mas Hasim ya. Oh gitu. Eh, Tapi ada inisiatif ataupun rencana untuk diganti ke basis web gitu apa enggak Mas Hasim? Ya insya Allah Mas ya, tahun depan kalau tidak salah. Tapi sudah ada rencana Sudah Mas ada Hasim? rencana kita ya, kita akan tunggu ya nanti sistem informasi atau otomasi perpustakaan UMY yang akan datang yang berbasis website tentunya ya Mas Hasim ya. Jadi semakin memudahkan kayak gitu. Soalnya begini Mas Tori, kalau kita masih pakai yang berbasis desktop, kayak kemarin masih di COVID-19 itu, kita ya, kesusahan itu kalau mau mengolah WFH buku. ngolah di rumah nggak bisa. Nggak Mas bisa Hasim, ya? itu. Nanti kalau sudah berbasis web, insya Allah di mana sudah saja bisa. Yang penting kayak ada gitu. jaringan internet ya gitu ya Mas Hasim. Kayak gitu. Oke.
Kemudian sistem otomasi perpustakaan itu apakah ada yang berbasis artinya open source yang gratis free itu ada nggak Mas Hasim? Ada. Kalau yang e-library tadi kan buatan kita ya, Iya. itu kayaknya nggak dijual belikan ya, Enggak, itu buat kita sendiri internal ya. sendiri, Ya. iya. Nah kalau yang lainnya gimana Mas Hasim? Kalau yang open source dan free ya, dan bisa diutak-atik sendiri gitu ya, dikembangkan sendiri gitu, itu ada yang namanya Slims. Senayan Library Management System. Jadi sistem fungsinya sama dengan library, cuman ini berbasis open source Mas Tori. Jadi dan bisa website ya Mas dan web website ya? bisa dikembangkan oleh perpustakaan yang mengadopsinya. Yang menggunakan itu. Tapi rata-rata mayoritas ini digunakan oleh perpustakaan sekolah rata-rata. Oh gitu. Karena ini mudah untuk digunakan. Jadi sekolah-sekolah itu lebih fleksibel ya untuk menggunakan aplikasi tersebut ya Mas Hasim ya. Selain Slim ada lagi nggak Mas Hasim? Kayak Mungkin Ibra gitu ya. Kalau nggak salah kalau Ibra itu berbayar ya Mas Hasim ya? Iya, yang berbayar. Memang Ibra, ada yang berbayar juga. Simpus itu kayaknya dulu itu ada nama-nama seperti itu ya. ya. Memang banyak sekali. Nah, tergantung dari masing-masing perpustakaan sesuai dengan karakter dan kebutuhan dan juga budgetnya juga Mas Tori. Itu yang menentukan. Itu kalau tidak salah yang ada dari Perpustakaan Nasional itu Inlislet ya Mas Hasim ya. Itu perpustakaan. Tapi kalau pengembangannya katanya ya saya kurang paham ya, nanti bisa dikoreksi, katanya untuk pengembangannya agak susah ya kalau untuk Inlislet ini ya Mas Hasim ya. Iya. Walaupun free tapi untuk pengembangannya agak susah ya Mas Hasim. Iya, dan ini rata-rata digunakan oleh perpustakaan daerah. Jadi di bawah naungan perpustakaan langsung gitu. Oh gitu. Oke Mas Hasim. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya ngobrolnya ya. Tadi kan sudah kita ngobrol terkait klasifikasi pengkatalogan ya Mas Hasim. Nah setelah itu kan ada tahapan pelabelan bahan pustaka ya Mas Hasim. Nah itu seperti apa Mas Hasim? Jadi tahap pelabelan itu adalah tahap di mana kita memberikan barcode ya, barcode buku. Jadi barcode buku itu terdiri dari beberapa angka kombinasi kayak gitu. Nah itu masuk ke identitas satu buku. Barcode itu gunanya untuk membedakan antara buku yang satu dengan yang lain. Walaupun itu judulnya sama. Walaupun judulnya sama, untuk membedakan itu ya dari barcode-nya dari itu barcode ya, itu. Kemudian ada pelabelan yang namanya call number. Yang di punggung itu ya Mas Hasim yang di punggung buku. Yang nomor klasifikasi tadi nomor Mas Hasim klasifikasi ya. tadi. Nah tadi kan Mas Hasim kan klasifikasi kan hanya angka. Nah kalau saya lihat itu di perpustakaan itu kan ada angka, kemudian di bawahnya itu kan ada 3 huruf, nggak tahu ya huruf apa ya, pokoknya 3 huruf, kemudian bawahnya lagi itu ada huruf lagi 1. Nah itu gimana penjelasannya Mas Hasim? Jadi yang kedua itu kalau huruf 3 yang kedua yang di bawahnya klasifikasi itu nomor itu adalah nama awal dari pengarang atau penulisnya, penulis buku itu. Begitu. Berarti 3 huruf nama pertama dari penulis itu ya Mas Hasim ya. Tapi memang walaupun itu pertama, tapi ada juga yang buku-buku lama itu yang masih pakai nama yang terakhir. Dibalik gitu ya Mas Hasim ya. Misalkan ya Mas Tori ya, Muhammad Fatori gitu ya. Ada yang menyantumkan ada juga yang menyantumkan fat gitu. Jadi setiap pustakawan itu punya stylenya masing-masing. Tapi kalau sekarang kayaknya sudah nggak dibalik ya Mas Hasim ya. Iya, sekarang kita menurut ke Perpusnas kalau nggak salah ya. Yang dibalik itu kecuali yang ada marganya. Iya. Dan rata-rata itu kalau marga itu kan pengarang luar negeri Mas Tori. Iya. Itu Indonesia ada sih, tapi ya banyak luar negeri. Luar negeri kebanyakan kalau yang nama terakhir. Nah itu yang kedua Mas Tori. Nah huruf terakhir yang paling bawah misalkan itu adalah huruf pertama dari judul buku. Kalau pengantar hukum Islam berarti P-nya. Berarti nomor yang pertama itu klasifikasinya tadi yang menggunakan DDC itu ya Mas Hasim. 3 huruf yang nomor 2 itu adalah 3 huruf dari nama penulis. Penulis. Kemudian
yang satu huruf terakhir itu adalah nama dari judul yang pertama. Iya, huruf pertama dari judul ya. Oh, jadi seperti itu. Jadi pelabelannya di situ ada dua ya, barcode dan nomor punggung atau call numbernya. Setelah itu ditempelkan, tahapannya apa lagi? Tahapannya adalah kita menyampul buku. Oh iya, biar awet ya Mas. Biar awet nanti ya, biar tidak makan rayap. Gitu. Oke, berarti tahapan yang itu adalah penyampulan itu ya Mas. Setelah sampul selesai, nah yang terakhir itu adalah tahapan shelving. Nah, ya, shelving itu apa Mas? Shelving itu penataan buku di rak sesuai dengan klasifikasi yang sudah kita berikan di tahap katalogisasi itu Mas Tori. Jadi gitu. Di rak itu sudah tertata itu sesuai klasifikasi dan subjeknya masing-masing. Iya. Kayak gitu. Kalau misalkan hukum laut di kelas berapa, nanti di situ di kelas itu tercantum di samping dan selanjutnya itu biasanya hukum laut buku-buku dari pengarang yang lain kayak gitu. Jadi masih satu kesatuan subjeknya. Oh gitu. Jadi kayak penataannya gitu. Shelving itu juga tadi ya dari angka dulu ya. Iya, dari angka. Kemudian kalau misalnya angkanya sama, nah itu biar urut itu gimana Mas? Kalau angkanya sama nanti langsung ke bawahnya. Yang nama pengarang itu ya? Itu sesuai. Kalau namanya juga sama. Nanti kalau sama berarti nanti langsung ke bawahnya tadi. Judulnya itu. Begitu. Jadi bisa buku yang nomornya sama, pengarangnya namanya hampir sama tapi judulnya depannya beda. Nah, itu bisa beda ya Mas Hasim ya. Iya. Itu urut abjad ya Mas berarti ya Mas Hasim ya. Abjad. Jadi A sampai Z gitu ya. Iya, kayak gitu. Oke. Nah, berarti 4 tahap ini udah dilakukan sama Mas Hasim ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan Mas Hasim untuk bisa melayankan buku tersebut di rak dan kemudian mahasiswa tinggal ngambil ya di situ Mas Hasim. Ternyata tahapnya banyak sekali ya Mas Hasim ya, prosesnya panjang lebar. Nah, menurut Mas Hasim ini Mas Hasim, di pekerjaan Mas Hasim sekarang ini, terutama di pengolahan itu, menurut Mas Hasim pekerjaan apa yang paling susah atau mungkin menurut Mas Hasim paling butuh effort lebih gitu, itu apa? Itu sih Mas Tori di katalogisasi tadi sih, sama penentuan subjeknya. Oh iya itu. Itu kalau penentuan subjeknya, jadi cara penentuan subjeknya selain kita melihat judul bukunya Mas Tori ya, kadang kok masih ragu itu. Nah, kita harus melihat di ringkasannya, di abstraknya. Gitu. Ya, otomatis kita juga ikut membaca sedikit banyak. Oh, berarti itu salah satu manfaat ya Mas Hasim ya. Iya, itu manfaat. Selain mungkin butuh effort yang lebih, kemudian Mas Hasim kan harus baca sedikit-sedikit. Oh, buku ini terkait dengan ini. Wah, ini berarti masuknya di sini di gitu. Berarti apa? Ilmunya Mas Hasim ya luar biasa ya. Bukan hanya luar biasa, saya tadi katakan kan biasa di luar di luar kepala ya Mas Hasim. Iya, kalau misalkan di abstrak belum ketemu Mas Tori, ya otomatis kita juga membaca daftar isinya. Oh iya. Di situ kita tahu bahas apa aja itu ya. Otomatis di penentuan subjeknya gitu. Berarti selain pengolahan itu suatu pekerjaan yang menurut Mas Hasim lumayan banyak harus fokus juga Mas Tori ya. Tapi di sisi lain ada banyak manfaat ya Mas Hasim ya terkait tadi harus baca dan lain sebagainya. Sedikit banyak kan Mas Hasim menambah pengetahuan di situ ya Mas Hasim. Padahal kita tahu di perpustakaan UMY itu bukunya itu tidak hanya buku tentang A atau B, tapi banyak sekali Mas Hasim ya. Setahun bisa ribuan ya bukunya ya. Nah, itu kan memerlukan waktu yang lama ya Mas Hasim untuk pengklasifikasian itu. Apalagi tadi Mas Hasim katakan harus menggunakan 4 jilid itu ya, 4 jilid itu. Nah, itu ada trik khusus enggak Mas Hasim supaya dalam kita menentukan klasifikasi itu lebih cepat, tepat, efektif dan efisien. Nah, itu ada ini Mas tadi ya. Jadi alternatif ya lebih tepatnya. Alternatifnya setelah kita menggunakan edisi yang 4 jilid itu yang tebelnya hampir sama kamus 4 buah itu. Nah, itu kita bisa menggunakan EDDC Mas Tori. EDDC itu Electronic Dewey
Decimal classification. Oh, berarti sekarang sudah ada itu ya Mas Hasim ya, edisi ya. Paling tidak itu sudah bisa membantu ya. Ya, sedikit banyak bisa membantu. Itu free Mas, bisa di-download. Bisa di-download, kita bisa dan free itu ya. Dan free. Oh, gitu ya. Teman-teman perpustakaan, pustakawan di manapun Anda berada, mungkin teman-teman yang belum punya DDC yang berjilid-jilid itu mungkin harganya mahal ya Mas Hasim itu ya. Lumayan nih, soalnya tebel loh itu, tebel soalnya juga. Nah, itu ada alternatif dari Mas Hasim. Salah satunya ini nanti masih banyak ya alternatifnya ya. Salah satunya yaitu menggunakan EDDC. Tinggal dicantumkan aja judulnya bla 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 bla, enter, kelunting kelihatan nomornya berapa gitu Mas Hasim ya. Iya, kayak wilayah kayak gitu, wilayah apa tinggal berapa, tinggal kopas saja nanti. Gitu. Penentuan. Nanti tinggal penentuan klasifikasi penambahan yang lain. Tapi kadang gitu. Gini Mas Hasim, di buku itu di apa namanya halaman awal itu biasanya ada juga ya buku yang sudah mencantumkan klasifikasi Mas Hasim. Ada juga ya. Ya ada beberapa buku lah kita nggak tahu ya. Soalnya kan nggak semua buku mencantumkan seperti itu ya. Dengan adanya seperti itu lebih cepat ya Mas Hasim ya. Wah, itu cepat sekali, sangat membantu. Sangat membantu. Ya ini buat penerbit juga ini, kalau bisa ini ya, mohon maaf ini para suhu-suhu ini ya, kalau bisa ya dikasih lah sedikit-sedikit ya. Paling enggak itu nomor klasifikasi ya Mas Hasim. Biar membantu kita dalam menentukan klasifikasinya itu lebih cepat Mas Hasim. Iya, kayak gitu. Soalnya ribuan ini bukunya. Iya, kita tahu bahwa perpustakaan UMY itu setiap tahun anggaran itu pengadaan buku itu bisa 1.000 lebih ya Mas Hasim. Iya. Bayangkan kalau kita menggunakan tadi apa namanya? EDDC yang DDC yang ya berjilid-jilid itu. Coba bayangkan teman-teman, akan memakan waktu berapa tahun ya Mas? 1.000. Tapi dengan EDDC sangat membantu sekali Mas. Iya, sedikit banyak bisa membantu. Itu trik yang pertama ya Mas. Trik yang pertama. Ada trik lagi enggak Mas Hasim? Buat teman-teman biar ngolahnya tuh cepat, apalagi kalau tadi ikut pengolahan yang proyek-proyek itu kan ditarget itu. Iya, ditarget. Berapa bulan harus selesai, soalnya mungkin sekolahnya mau ikut akreditasi. Iya. Gitu kan. Kalau kita menggunakan yang berjilid-jilid tadi itu, wah, mohon maaf nih teman-teman, hanya butuh tahunan ya untuk menyelesaikan itu ya. Jadi trik lagi yang kedua itu bisa melihat katalog induk dari Perpustakaan Nasional. Oh, kita lihat. Searchingnya tinggal katalog, judul bukunya, alamat katalognya. Alamatnya opak.perpustakaan perpusnas.go kalau nggak salah ya. Iya, .go.id. Atau enggak diketikkan di Google aja. Opak Perpusnas itu nanti akan muncul. Nah, di situ kita tinggal mengetikkan judul bukunya. Nah, dari situ akan muncul beberapa buku. Bisa jadi buku itu memang persis dengan buku yang mau kita cari klasifikasinya, ataupun padahal juga kalau di Perpusnas itu kalau nggak salah bahkan sampai sampulnya pun difoto ya Mas Hasim. Iya, difoto. Jadi apalagi kita kalau bisa ada sampulnya kan mencocokkan ini. Cocok ya Mas. Tinggal kopas. Nah, itu gitu sangat membantu dan lebih cepat ya Mas Hasim. Iya, lebih cepat. Gitu. Ataupun juga selain Perpusnas bisa menggunakan opak perpustakaan yang lain. Boleh. Ya. Mungkin di tempat kita ada yang namanya Jogja Library for All. Iya, itu perkumpulan dari berbagai macam perpustakaan, perpustakaan di perpustakaan daerah, perpustakaan universitas, kemudian perpustakaan sekolah. Iya, itu akan sangat komplit juga ya Mas Sam ya. Iya, kalau di situ kan berbagai buku macam ada nih. Misalkan ada yang mendekati itu bisa, klasifikasinya bisa digunakan. Gitu. Tapi tentunya harus di cross check juga ya. Soalnya kita kan nggak tahu. Tapi kalau mungkin kalau di Perpusnas ya boleh lah. Soalnya kan itu kan bapak kita masih ya. Ahlinya ahli masih ya. Kalau di sana kan ahlinya ahli, intinya inti. Maksud ya Perpusnas salah, ya kita terus gimana masih. Nah, itu sebagai alternatif aja ya. Di Perpusnas aja. Kemudian kalau sudah sesuai, wah ini sama ini tinggal kepas ya Mas Hasim ya. Kan cepat ya Mas Hasim ya. Iya, di situ juga sudah ada abstraknya juga. Oh, luar biasa. Padahal kalau menurut Mas Hasim salah satu kesusahan juga abstraknya ya Mas Hasim ya. Iya, kalau abstraknya banyak sekali harus ngetik. Waduh, lama-lama sekali itu. Nah, ini terkait Mas Hasim buku yang berbahasa asing. Kita tahu bahwa di Perpustakaan UMY itu kita memiliki beberapa corner Mas. Terutama yang terbaru ini kan ada
Bangladesh Corner. Kalau tidak salah ada beberapa buku yang dikirimkan dari Bangladesh itu menggunakan aksara Bangla. Iya. Nah, itu bagaimana Mas Hasim untuk mengerjakan koleksi-koleksi tersebut? Maaf ya Mas Tori. Iya. Kalau bahasa itu bahasa Bangla ya, itu otomatis saya angkat tangan ini. Oh, angkat tangan. Makanya Rawani mau piye? makanya kita minta bantuan dari volunteer Bangladesh Corner untuk orang asli Bangla ya berarti. Oh iya, Bangladesh gitu. Jadi mereka kita minta bantuan mereka untuk menuliskan judul bukunya apa, menerjemahkan istilahnya lah itunya, garis besarnya apa, kayak gitu. Nanti kita tinggal mengembangkan kayak gitu. Seperti itu. Kalau mungkin yang masih populer kan bahasa Inggris, bahasa Arab masih sedikit-sedikit bisa ya Mas Hasim? Ya, kalau bahasa Inggris insya Allah Mas. Bahasa Arab? Bahasa Arab ya sedikit banyak. Oke, sedikit banyak berarti banyaknya yang kita ambil Mas Hasim. Nah, soalnya gini teman-teman, perlu teman-teman ketahui juga Mas Hasim ini salah satu pustakawan yang lulusan dari MI, MTS, MA dan UIN loh guys. Jadi berbasis agama dari lahir. RA bukan atau TK Mas Hasim? RA. RA guys. Jadi dari TK-nya pun udah berbasis agama. Seharusnya udah di luar kepala ya bahasa Arab, atau bahkan di luar kepalanya itu nggak masuk kepala Mas Hasim. Nah itu di luar kepala apakah masuk atau enggak? Oke. Jadi banyak sekali ya Mas Hasim ya pekerjaan yang dilakukan oleh pustakawan, terutama yang di bagian pengolahan supaya buku bisa dilayankan kepada para pemustaka. Iya, tepat sekali Mas Tori. Terima kasih Mas Hasim sudah ngobrol banyak ini kita. Iya, tidak terasa sudah 5 jam Mas Hasim. Wah. Sebentar lagi buka loh kita loh ya. Oke. Terima kasih sekali ya Mas Hasim. Ya, sama-sama. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Mas Hasim. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton podcast Lip Perpustakaan UMY. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton terus podcast Lip Perpustakaan UMY tentunya di channel YouTube Perpustakaan UMY. Kemudian saya Tori dan saya Hasyim undur diri. Salam Viva Literaria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mas Tori. Wis masih